Jumlah orang yang dibantai pada saat itu belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa sumber menyebutkan bahwa perkiraan jumlah korbannya berkisar di antara 500 hingga 3 juta orang. Halo meres-meresku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita sejarah yang sama-sama terjadi di hari ini, yaitu tepatnya pada tanggal 30 September dan terjadi 56 tahun yang lalu. Kejadian ini terjadi tepatnya pada dini hari dan menjelang pergantian hari ke tanggal 1 Oktober 1965. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan G30 SPKI dan menjadi salah satu tragedi dengan catatan kelam bagi bangsa Indonesia. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, aku mau disclaimer dulu nih, kalau mungkin ada 1-2 hal yang aku ceritakan nanti tidak sesuai dengan apa yang kalian tahu. Dan aku sangat-sangat membuka buat kalian semua yang mungkin lebih mengetahui kejadian ini untuk bisa share di kolom komentar juga. Jadi kita sama-sama belajar tentang sejarah yang satu ini. Nah, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung saja masuk ke kronologi ceritanya. Let's begin. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis yang cukup besar di dunia. Di beberapa sumber mengatakan bahwa pada tahun 1965 PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung yang terdiri dari serikat buruh, para petani, pergerakan wanita, organisasi penulis dan artis, pergerakan sarjana, pergerakan permuda, serta anggota inti PKI. Awal mula gebrakan PKI diperkirakan terjadi pada bulan Juli 1959, di mana saat itu parlemen dibubarkan dan konstitusi di bawah dekret presiden didukung penuh oleh PKI. Kemudian di tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara para aktivis dengan polisi dan militer. Kemudian di Agustus 1964, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit yang merupakan ketua umum PKI menganjurkan semua anggota PKI untuk membersihkan diri dari sikap-sikap sektarian kepada anggota bersenjata. Sektarian sendiri adalah sifat fanatik, diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat adanya perbedaan di antara suatu kelompok seperti perbedaan denominasi agama atau fraksi politik. Kemudian di antara tahun 1964 sampai awal tahun 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka dikarenakan propaganda yang disampaikan PKI. Saat itu PKI menyatakan kepada para petani bahwa mereka berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah itu milik siapa. Bagi mereka, milik negara adalah milik bersama. Akibat hal ini tentunya bentrokan-bentrokan besar tidak bisa terhindarkan. Saat itu kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolshevik di Rusia, di mana pada saat revolusi rakyat dan partai komunis menyita tanah milik Tsar yaitu Kaisar Rusia dan membagi-bagikannya kepada rakyat. Kemudian di saat yang sama yaitu di awal tahun 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Beberapa kejadian-kejadian lainnya juga sempat terjadi di beberapa daerah hingga puncaknya pada tanggal 30 September 1965, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau pasukan pengawalan istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI untuk melakukan serangan. Aksi ini disebut-sebut memiliki tujuan untuk merubah negara Indonesia menjadi negara komunis sepenuhnya. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta dan mengincar para dewan jenderal dan perwira tinggi. Disebutkan pada awalnya mereka hanya bermaksud untuk menculik para jenderal dan perwira tinggi dan dibawa ke lubang buaya. Namun entah karena apa atau mungkin ada hasutan lainnya sehingga beberapa prajurit Cakrabirawa memutuskan untuk membunuh dewan jenderal dan perwira tinggi tersebut.
Pada saat itu, ke-6 jenderal yang dibunuh adalah Letjen TNI Ahmad Yani yang menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi, kemudian Maijen TNI Raden Suprapto yang menjabat sebagai Deputi 2 Menteri atau Panglima AD Bidang Administrasi. Korban yang ketiga adalah Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, yaitu yang menjabat sebagai Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Perencanaan dan Pembinaan. Kemudian korban yang keempat adalah Maijen TNI Siswondo Parman, yaitu Asisten 1 Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Intelijen. Kemudian korban yang kelima adalah Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, yaitu yang menjabat sebagai Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Logistik. Kemudian korban yang keenam adalah Brigjen TNI Sutoyo Siswomi Harjo, yaitu yang menjabat sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama dari aksi ini selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Tetapi sayangnya putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya Letu Pierre Andreas Tandean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Para korban kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka kemudian ditemukan pada tanggal 3 Oktober atau 3 hari setelah penyerangan terjadi. Setelah melakukan serangan tersebut, PKI kemudian menguasai 2 sarana komunikasi vital yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan yang kedua adalah Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Setelah itu mereka lalu menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang mereka lakukan dan tentang usaha mereka mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Mereka juga mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Kemudian di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, PKI membunuh Kolonel Katamso, Komandan Korem 072 Yogyakarta, dan Letnan Kolonel Sugiono, Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta, yang diculik PKI pada sore hari di tanggal 1 Oktober 1965. Saat itu kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Dan di tanggal yang sama juga Soekarno dan Sekretariat Jenderal PKI Aidit menganggap pembentukan Dewan Revolusi adalah tindakan para pemberontak. Kemudian pada tanggal 6 Oktober Soekarno menghimbau rakyat untuk menciptakan persatuan nasional, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan tim dari para korban ini berada, serta penghentian kekerasan. Kemudian Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung pemimpin revolusi Indonesia dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini bahkan dicetak ulang di koran CPA bernama Tribun. Kemudian beberapa bulan setelah peristiwa ini terjadilah perburuan PKI. Seluruh anggota dan pendukung PKI dan bahkan orang-orang yang diduga anggota PKI dan simpatisan PKI, yaitu seluruh partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja serta petani Indonesia dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah pada bulan Oktober, Jawa Timur pada bulan November, dan Bali pada bulan Desember. Jumlah orang yang dibantai pada saat itu belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa sumber menyebutkan bahwa perkiraan jumlah korbannya berkisar di antara 500 hingga 3 juta orang. Pada rentang waktu perburuan PKI, ada beberapa laporan-laporan bahwa sungai Berantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat sampai-sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu terbendung mayat. Kemudian di Pulau Bali yang dianggap sebagai kubu PKI, paling tidaknya sedikitnya 35.000 orang menjadi korban di permulaan tahun 1966, dan itu belum termasuk dengan jumlah korban di daerah sekitar Pulau Bali. Kemudian di daerah-daerah lain, beberapa orang yang dicurigai sebagai antek-antek TKI diminta untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Dan pada saat itu juga di kota-kota besar terjadi perburuan-perburuan rasialis anti-Tionghoa.
Lalu pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintahan yang mengadakan aksi mogok kerja sebagai protes atas kejadian-kejadian ini dipecat karena dianggap sebagai antek-antek PKI. Saat itu dikabarkan setidaknya 250.000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi dan diperkirakan sekitar 110.000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. Sesudah kejadian tersebut, setiap tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 SPKI dan hari berikutnya yaitu tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Biasanya zaman dahulu pada saat itu akan diputarkan film mengenai kejadian tersebut yang ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia. Tetapi saat ini sudah tidak ditayangkan lagi. Selain itu juga dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya yang dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Nah, tadi aku sempat sebutkan bahwa pada zaman dahulu sempat dilakukan pemutaran film G30 SPKI di seluruh televisi di Indonesia, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Hal ini dikarenakan beberapa kontroversi yang terjadi di beberapa orang yang menganggap bahwa film G30 SPKI mengandung beberapa hal yang tidak sesuai. Kontroversi yang pertama adalah dikabarkan bahwa film ini berbeda dari kenyataan yang ada. Beberapa orang mengatakan bahwa perbedaan dalam film itu terlihat sangat jelas, seperti jika di film para jenderal terlihat dipukuli dan disiksa, padahal pada kenyataannya terdapat banyak luka tembak di seluruh tubuh para jenderal tersebut. Kemudian ada perbedaan-perbedaan simpel lainnya, seperti ada salah satu tokoh yang dikabarkan bahwa dia tidak merokok, tetapi di film tersebut dia merokok. Kemudian kontroversi yang kedua adalah banyak adegan kekerasan dan darah. Jika ada yang pernah menonton film G30 SPKI pasti tahu kalau film ini banyak mengandung adegan kekerasan dan juga penyiksaan, serta banyak adegan berdarah yang ditampilkan secara detail pada film ini. Apalagi kalian pasti paham bener kalau lembaga perfilman kita seringkali mensensor adegan-adegan kekerasan, bahkan mensensor darah yang seharusnya berwarna merah menjadi berwarna hitam. Sedangkan film ini pun yang full dengan adegan-adegan itu tentunya akan banyak dipotong dan disensor, yang sebenarnya tidak layak tayang. Itu anggapan beberapa orang. Tetapi pada tahun 2017 lalu, TV One sempat kembali memutar film ini dengan melabeli sebagai film dewasa yang tentunya menjadi perdebatan di beberapa media massa dan menjadi perbincangan beberapa orang. Kemudian kontroversi yang ketiga adalah film ini disebut-sebut sebagai simbol propaganda. Di film ini PKI diceritakan merupakan komunitas yang sangat kejam dan haus darah. Kemudian film ini juga diwajibkan untuk diputar di setiap tanggal 30 September yang seolah-olah dijadikan ajang brainwash masyarakat Indonesia. Bahkan beberapa media sempat mengadakan survei pada tahun 2000 dan menghasilkan hampir 90% pelajar pernah menonton film ini paling tidak sekali dalam hidupnya. Beberapa orang juga menganggap bahwa film ini tidak sama dengan kejadian nyata. Bahkan sampai menimbulkan pertanyaan pada saat itu tentang jika hanya sebagian kecil dari kepemimpinan PKI dan agen militer mengetahui kudeta seperti di film ini, kenapa ada lebih dari 1 hingga 3 juta orang Indonesia yang tewas dan ribuan orang yang tidak tahu apa-apa harus dipenjarakan dan diasingkan serta kehilangan hak-hak sipil mereka. Kalau menurut kalian gimana tentang salah satu sejarah Indonesia yang cukup kelam ini yang tentunya masih menimbulkan luka dan ketakutan sampai saat ini? Dan tak kenapa aku ngerasa ini merupakan salah satu sejarah yang menurutku sampai saat ini menjadi salah satu sejarah yang cukup abu-abu dan cukup kelam dan tidak bisa terjelaskan dengan sangat detail, sedetail-detailnya dan bisa kita tahu dengan sangat jelas kayak gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah di antara kalian ada yang mengetahui cerita G30 SPKI ini dengan lebih lengkap? Coba kalian komen di bawah. Dan mungkin ada di antara kalian yang mengetahui lebih jelas tentang film G30 SPKI dan juga mungkin bisa menjelaskan di kolom komentar biar aku juga dapat menambah ilmu pengetahuanku akan sejarah Indonesia. Dan sekali lagi aku jelaskan ke kalian bahwa apa yang aku ceritakan pada video kali ini aku dapatkan dari beberapa sumber yang tentunya mungkin ada
ada kekurangan 1-2 hal yang tidak dapat secara rinci aku jelaskan di video kali ini, dan tentunya kalian bisa dengan terbuka untuk menjelaskan di kolom komentar untuk tambahan-tambahan ataupun beberapa hal yang mungkin kalian ketahui. Nah, sampai juga kita di ujung video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian. Dan juga kalian bisa komen di bawah untuk mungkin ide-ide atau mungkin cerita-cerita menarik yang bisa aku bahas di video aku selanjutnya. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean-updatean seru aku lainnya. Dan tentunya kalian bisa follow aku di Instagram di @deviamari13. Akhir kata aku mengucapkan kepada kalian, jangan lupa untuk terus-menerus belajar tentang sejarah Indonesia, karena sejarah bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita hindarkan Indonesia dari kejadian seperti ini lagi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!